sudah sarapan semua. Semoga semangat ya dalam mengikuti kuliah hari ini. Nah, before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Silahkan kita bisa berdoa dulu sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Praying, begin. Okay. Before we discuss our material today, I will check your attendance today. Kita akan cek kehadiran kalian pada hari ini. Oke, mulai dari depan nanti sampai ke belakang. Ya, what's your name? Yusuf. Okay, Yusuf. Next. Haris. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Nico. Okay, next. Ivan. Next. Ivan. Okay. Ivan Zadi. Okay, next. David. Next. Vigo. Next. Afian. Okay. And then next. Ariana. Okay, next. Kinati. Next. Akavia. Okay. Next. Okay. And the last. Zia. Okay. Thank you very much ya, sudah komplit semua. Nah, what material we will discuss today. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, sebelumnya kita sudah sempat singgung ya tentang simple future. Nah, sebelumnya kita sudah singgung tentang simple future. Nah, sebelum kita mengarah ke sini, barangkali kita bisa memilih dulu ya untuk memacu semangat kalian ya. Games kita ada, silakan barangkali bisa jawab tercepat ya, bisa jawab tercepat. Nah, game apa ya? Nah, misalnya ayah pergi ke Qatar, ibu pergi ke Rusia, kira-kira saya pergi kemana? Oke, clue-nya apa? Clue-nya adalah akhiran adalah awal ya. Clue-nya adalah akhiran adalah awal. Akhiran adalah awal atau akhir adalah awal. Ayah pergi ke Qatar, ibu pergi ke Rusia, saya pergi ke Amerika. Nah, oke, Amerika. Nah, terus next. Misal ayah pergi ke Inggris, ibu pergi ke Semarang, adik pergi ke Gresik. Nah, oke. Nah, pergi ke Gresik. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Misal adik pergi ke Gresik, ya, kakak pergi ke mana ya? Solo. Kira-kira salah. Oke, misal ayah pergi ke Gresik, ibu pergi ke Kudus, kira-kira saya pergi ke Semarang. Saya pergi ke Semarang, kakak pergi ke Gorontalo, kira-kira ibu pergi ke Oman ya, Oman. Kok bisa ya? Nah, oke. Nah, jadi prinsipnya gini ya, nanti beberapa tahap. Nah, prinsipnya gini, akhiran adalah awal. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan ayah dari Gresik, nggak usah fokus ke ayah kemana, ibu kemana, tapi di belakangnya ayah pergi ke Gresik berarti intinya K. Berarti cari nama tempat yang bukannya K. Ibu pergi ke Kudus, berarti akhirnya apa? S. Berarti cari tempat daerah negara yang bukannya S. Nggak usah fokus di ayah kemana, ibu kemana gitu ya, tapi fokus ke akhirnya. Baik, kita ulang. Nah, jadi mungkin kalau sebenarnya beda-beda nggak masalah yang depan ya. Yang penting akhir itu adalah depan. Oke, nah ini kayak yang mau jadi udah tahu ya. Oke, nah misalnya akhiran adalah awal, akhir adalah awal ya, sama.
Ibu pergi ke Rusia, ayah pergi ke Amerika, adik pergi ke Arab, boleh. Oke, boleh. Terus adik pergi ke Arab, ya. Kakak pergi ke Bandung. Kira-kira ibu pergi ke Gresik. Oke, boleh Gresik. Kita lanjutkan nanti ya. Bisa. Kakak pergi ke Gresik, ya. Nenek pergi ke Kalimantan. Kira-kira kakek pergi ke Nigeria. Boleh Nigeria. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Oke. What material we will discuss today? Apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, kita akan bahas tentang future, ya. Future. Kira-kira masih ingat kira-kira what is future? Kira-kira teks apa sih? Simple future ini yang membahas kejadian atau peristiwa yang terjadi kapan? Future yang akan datang. Oke, jadi future membahas yang akan datang. Nah, kira-kira yang akan datang ini bisa juga rencana kita, bisa juga apa yang ingin kita lakukan, atau misalnya solusi kita. Jadi future itu luas ya, intinya menyatakan sebuah ya peristiwa kegiatan yang ingin kita mulai dan mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, merupakan sebuah rencana, prediksi atau keinginan. Nah, oke, terus kita akan ke sini nih. Nah, what is your resolution this year? Misal 2024 resolusi kalian apa? Punya resolusi? Punya keinginan atau harapan? What will you do kira-kira? Sukses, tahun ini sukses boleh. Rencana tahun ini adakah? Bisa pergi ke mana? Liburan. Mungkin pergi ke luar negeri seperti tadi ya yang sudah kita sebutkan. Ya, oke. Bisa rencana bepergian, mungkin rencana liburan, atau mungkin punya rencana bekerja, atau misal tahun ini saya mau coba untuk part-time. Nah, atau misal buat diri sendiri misalnya. Atau bisa apa yang ingin kita lakukan hari ini saja. Misal yang paling dekat, hari ini sudah ada rencana mau ngapain buat diri hari ini. Oke, mau renang swimming. Oke, sudah ada rencana, ya. Nah, next, kira-kira hari ini what will you do? Sudah punya planning? Oke. Ada punya rencana yang lain misal? Oke, bisa mancing boleh. Nah, jadi intinya sesuatu yang kita rencanakan mungkin pada waktu yang akan terdekat, atau mungkin nanti sore, nanti malam, atau mungkin tahun depan kita bisa gunakan future. Nah, terus ini nih, ya, what is your future career ya kira-kira? Nah, kalian ingin jadi apa ketika lulus nanti? Nah, ya, what is your future career after graduating from this university misalnya? Nah, mungkin kita bisa bayangkan ya, misal for your center, kita mungkin bisa bayangkan ya, kita mungkin bisa bayangkan kira-kira 3 atau 4 tahun yang akan datang kita jadi apa misalnya? Nah, bisa juga ada mungkin bayangan kira-kira what is your ambition atau what is your future career after graduating from this college, this university. Sudah ada bayangan kira-kira ingin jadi apa? Ada yang sudah punya cita-cita yang sudah kekeh? Sudah ada cita-cita ingin jadi apa? Sudah ada bayangan misal 4 tahun lagi ingin jadi apa? Bisnis woman, oke. Entrepreneur boleh, punya usaha. Nah, terus mungkin ada yang rencana kerja kantoran. Oh ada CPNS, ada. Nah, pasti setidaknya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita pasti punya rencana. Terus kita
bisa digunakan untuk menyatakan rencana kita nanti mau seperti apa, kita mau jadi apa, atau kita ingin lakuin apa di waktu-waktu yang akan mendatang. Nah, oke. In Indonesia, ketika kita dalam bahasa Indonesia untuk menyebutkan yang akan datang kan kita pakai yang namanya akan, ya akan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa form untuk menyatakan akan. Ada yang namanya will, ada yang namanya shall, ada yang namanya going to. Nah, intinya sama-sama akan, ya. Kalau shall itu hanya terbatas I dan me, jadi dia hanya terbatas ya untuk subjeknya. Kalau will itu untuk semua subjek, baik itu they, we, I, you, she, be, going to juga sama. Jadi untuk menyebutkan akan kita bisa pakai pola will dan be, going to dan shall. Cuman kita harus fokus juga pada subjek. Terus waktu yang digunakan apa? Waktu yang memang yang akan datang yang bisa malam ini, tomorrow besok bisa, tonight, 2 days later, next time, next week, next year, next month dan sebagainya. Nah, intinya belum terjadi. Nah, bisa dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu yang sebelumnya masih beberapa tahun ke depan. Nah, fungsinya apa? Ya, future untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, misal mereka akan sampai dari Balikpapan beberapa hari lagi. Nah, I shall go to Manila misalnya tomorrow morning, atau menyatakan sebuah janji. Jadi ketika kita sedang membuat proyek atau janji, kita bisa pakai itu. I will meet you tonight. Misalnya apa akan ketemu denganmu nanti malam. Nah, atau ingin menyatakan sebuah permintaan, will you help me? Misal bantu aku enggak? Atau ingin menyatakan sebuah tawaran, misal will you come to my house? Mau enggak rumahku? Misalkan itu tawarkan. Atau will you sit bisa itu misal mau enggak itu misalkan. Terus menyatakan untuk mempersilahkan, misal silakan masuk misalnya, will you come in please, atau misal will you sit down here please, misal silakan duduk. Nah, kita juga pakai itu. Atau ketika kita ingin mengajak orang untuk datang untuk menemani, will you come to my house, will you accompany me to the library misalnya, itu juga kita bisa pakai future. Nah, atau menyatakan sebuah keharusan. Nah, I will do the best, aku akan lakukan hal yang terbaik, ya mungkin kita sudah familiar dengan itu. Atau ingin menyatakan sebuah pengandaian, if I have money, I will go to Jakarta. Kalau aku punya banyak uang, misal aku akan pergi ke Jakarta. Bisa juga untuk menyatakan syarat dan pengandaian, ya. Nah, oke. Ketika kita ingin membuat pola nominal, ya, nominal verb itu kan nominal sentence itu kan ketika nggak ada verb, ya. Nah, kalau di dalam future itu biasanya will be plus noun verb, ya, boleh dikasih adjektif, boleh dikasih adverb, boleh dikasih noun. Misalnya untuk positif subjek will be, negatifnya subjek will not plus be, interrogatifnya will plus subjek plus be. Misal I will be accountant, I will be a successful person. Aku akan jadi orang yang sukses. Negatifnya gimana? Tinggal tambah not, ya. I will not. Will not kira-kira bisa disingkat apa? Won't, ya. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Will I be a accountant? Will I be a successful person? Jadi tinggal seperti itu, ya. Jadi untuk membentuk nominal verb kita tinggal will be plus titik-titik. Ketika mau karir, future karir, dan tinggal will be successful person. Negatifnya tinggal will not be atau won't be successful person. Interrogatifnya tinggal dibalik, ya. Will subject be plus successful person. Tinggal seperti itu saja. Aku ada di sini, aku akan ada di sini. I will be here. Negatifnya ya tinggal tambah I will not be here. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Will I be here? Apakah aku akan ada di sini? Akankah aku ada di sini? Nah, tinggal seperti itu saja.
bisa gini aja ya, we will be successful person. Ya, kita pakai nominasi dulu. One, oke, be successful person. Kita tinggal di balik ini. Tinggal seperti ini saja. Terus kita selanjutnya ke sini. Tadi will dan shall itu kan juga bisa membentuk akan will dan shall. Nah, cuma will dan shall ini apa ya? Yang membedakan adalah subjek yang digunakan. Sama-sama artinya akan ya, sama-sama artinya akan. Cuma kalau shall itu dia terbatas pada subjek I dan B. Itu luas untuk all subjek ya, bisa. Kalau shall dia hanya I dan B, bisa ya. I shall read a letter. Nah, secara hampir sama, shall atau will itu akan diikuti verb 1. Jadi subjek shall or will plus verb 1. Nah, misal untuk positifnya tinggal subjek shall plus verb 1. Negatifnya subjek shall plus not plus verb 1. Interrogatifnya shall plus subjek plus verb 1. Nah, misal positifnya we shall read a letter, kita akan menulis sebuah surat. Negatifnya tinggal tambahkan not, we shall not read a letter. Interrogatifnya shall we read a letter. Nah, kalau will itu luas ya, will itu untuk semua subjek. Ya, misal subjek will verb 1, negatifnya subjek will not atau what plus verb 1. Interrogatifnya boleh tinggal dibalik ya, will plus subjek plus verb 1. Nah, I will read a letter, apa kan sebuah surat. Negatifnya tinggal tambah I will not atau I won't read a letter. Interrogatifnya boleh tinggal dibalik. Terus bisa, oke. Nah, oke. Positifnya, you will marry me, misal, akan menikahimu. Nah, negatifnya, you want, bisa, you will, oke, you want. Interrogatifnya, will. Nah, oke ya. Terus misalnya tadi ya, mereka akan pergi ke Jakarta malam ini. Oke, negatifnya oke, Dewan bisa. Oke, cuma terus interrogatifnya tinggal di will tinggal seperti ini. Terus kita akan ke sini. Nah, bagaimana kalau ada pola be going to? Nah, selain menggunakan will ya untuk menyebutkan akan selanjutnya kita bisa pakai pola be going to. Be going to itu artinya adalah sama-sama artinya akan, juga dia mungkin versi lebih kompleksnya karena kita membutuhkan yang namanya to be. Be di sini harus diisi dengan to be ya. To be present ya, karena future itu menggunakan verb 1, maka to be-nya adalah to be present, yaitu is and dan are. Ketika subjeknya adalah she, dia gunakan is. Ketika subjeknya I, dia gunakan am. Kalau subjeknya you, they sama we, dia gunakan are. Nah, untuk membentuk kalimat positifnya tinggal subjek to be plus going to plus verb 1. Nah, to be going to artinya akan. Terus negatifnya subjek to be plus not plus going to plus verb 1. Interrogatifnya to be plus subjek plus going to plus verb 1. Nah, misal I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. I am going to write a letter. Negatifnya tinggal tambah not, am not going to write a letter. Interrogatifnya tinggal
tinggal dibalik. Am I going to write a letter? Apakah aku akan menulis sebuah surat? Atau misal next, you are going to read a book. Kau akan membaca sebuah buku. Ya, artinya akan membaca. Ya, bukan sedang pergi ya, tetapi akan. Be going to verb 1 akan. You are going to read a book. Kamu akan membaca sebuah buku. Negatifnya tinggal polanya ditambahkan you are not going to read a book. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Are you going to read a book? Apakah kamu akan membaca sebuah buku? Tinggal seperti itu. Jadi to be harus disesuaikan subjeknya. Nah, oke, misal we are going to meet tonight. Kita akan bertemu malam ini. We are not going to meet tonight. Ini artinya are we going to meet tonight. Oke. Terus next, the boy is going to play soccer. Ya, anak laki-laki itu akan bermain sepak bola. Soccer dan football sama ya. Terus itu artinya the boy going to play soccer. Nah, jadi tinggal seperti itu saja ya untuk pola dibantu. Yang penting harus disesuaikan mana subjek yang menggunakan is, am atau are. Untuk pola negatif interrogatif tinggal mengikuti ya. Ketika nanti dia is, maka negatif interrogatif juga akan sama ya. Ketika are juga sama. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, terus kita akan ke sini. Terus satu kali lagi ya. We are going to play marbles. Kita akan main kelereng. They are going to buy ice cream ya. Mereka akan beli es krim. Tinggal mengikuti ya. Jadi untuk pola will, shall, dan be going to itu intinya tinggal mengikuti rumus ya. Jadi perhatikan untuk bagaimana pola negatif dan pola interrogatif. Untuk pola interrogatif jangan lupa untuk selalu menambahkan question mark ya, atau tanda tanya di paling belakang. Nah, oke. Nah, kira-kira what is your assignment? Sekarang tugas kalian adalah, nah, untuk buku yang mana saya berikan, untuk buku ini ya, basic English grammar 1 dan 2, nanti silakan dibuka, terutama di bagian part simple future ya, silakan dibuka yang seri 1 dan seri 2. Sama-sama ada bab simple future, di situ ada sekitar di basic English 1 silakan untuk pilih 5 soal, di basic English grammar 2 silakan pilih 5 soal, jadi kerjakan 10 soal ya. Jadi silakan change to negative and interrogative form ya. Silakan nanti bisa dituliskan jawabannya dan barangkali bisa ditentukan ini ya. Nah, untuk ukuran silakan nanti bisa ditentukan kayak ini ya. Nanti silakan login by your account ya. Jadi silakan login kartu masing-masing.